Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang udah hadir siapa sih? Sapitri. Sapitri ya. Oke. Suara saya jelas, Sapitri. Iya jelas Pak. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Oke, mohon maaf ya, saya baru buka Zoom-nya. Oke, kita mulai saja sambil seperti biasa. Jika ada teman-temannya yang telat, enggak apa-apa. Karena nanti saya akan upload di YouTube channel saya dan tentu saya share di e-learning kita di berarti di aktivitas belajar 14 ya. Oke, kita akan mulai saja biar lebih efektif. Mungkin nanti tidak terlalu malam, mungkin sampai jam 21.15-an ya. 2 jam, setengah 8, setengah 9, setengah 10 ya. Oke, oke, saya akan mulai dulu. Jadi seperti biasa nanti Sapitri ya, dan teman-teman saya akan menjelaskan materi eh, secara tematis sesuai aktivitas belajar yang ada di eh, e-learning, kemudian dari bahan yang sudah disiapkan, kemudian nanti seperti biasa saya akan live coding ya. Nah, sebentar saya share screen dulu. Cuma infokan jika saya ada nge-lag ya seperti itu ya. Oke, Baik. ya. Oke, seperti biasa nanti di pertengahan lah saya akan coba langsung untuk live codingnya ya. Kenapa? Mungkin karena biar nanti teman-teman bisa cobakan, nanti kita akan coba buat program yang eh, melibatkan cukup banyak modul ya. Jadi mungkin istilahnya codingnya cukup cukup banyak ya. Kita akan awali dari binary search tree ya. Di tadi masih menggunakan dari rekan dosen dari UT, biar teman-teman nanti secara otomatis dapat untuk ujiannya itu tidak terlalu jauh ya, karena memang yang digunakan adalah biasanya dari paket-paket yang dari UT. Nah, adapun dari dosen tutor ya kami nanti akan memberikan materi-materi pendukung seperti di programming mungkin yang tidak diberikan yang secara komprehensif gitu ya. Mungkin nanti kami akan yang berikan ya. Nah, kita akan membahas dulu mengenai binary search tree ya. Jadi kalau uh, binary search tree ini kita lihat dulu misalkan di sini ada suatu eh, namanya juga binary search tree ya. Jadi ada pohon ya, pohon pencarian binary. Binary itu kita pecah menjadi bagi dua ya. Misalkan di sini kita ada suatu angka 7 ya, ini sebagai rootnya. Nanti dia punya child-nya, misalkan 3, di sini ada 11. Nah, di 3 ini dia punya child lagi 1, kemudian dia punya lagi yang di kanan ini adalah 5. Yang 5 ini dia punya child lagi, punya anak lagi ya. Nah, ini anaknya ini ada 4 dan 6. Nah, kemudian di yang 11 ini dia punya anak lagi 9. Kemudian 9 ini hanya single line ya, node-nya ke 8 ya. Nah, yang 11 dia punya anak lagi 12 dan 13. Nah, kurang lebih seperti itu nanti Sapitri dan teman-teman kita mempelajari binary search tree ya. Nanti saya akan coba codingkan ya bagaimana kita bisa memahami supaya lebih kebayang bagaimana kita memahami yang disebut dengan in order, pre-order, post order gitu ya. Jadi adanya pemberian nama pada root node maupun pada child node dan yang berada pada level berikutnya ya. Nah, eh, contoh ya, misalkan kita akan dilakukan pencarian dengan mencari data angka 6 gitu ya. Nah, misalkan tadi ya, mencari data angka 6, eh, maka data tersebut dapat ditemukan pada lintasannya ini kalau kita lihat memang 7, 3, eh, kemudian 5, kemudian 6 gitu ya. Nah, nah, misalkan kalau kita akan melakukan pencarian data dengan mencari angka 10 gitu, maka dia akan mencari yang terdekat dulu. Misalkan 7, 11, 9, oh ternyata si child yang 8 ke kiri tidak ada kan. Ini udah habis nih. Dia ke kanan, oh, ternyata nggak ada. Ya mungkin nanti dalam codingnya kita bisa kasih pesan bahwa
data pencariannya, misalnya data downloadnya tidak ditemukan, gitu ya. Bisa kita beri pesan seperti itu ya. Nah, kemudian misalkan akan dilakukan penambahan data 8,5 gitu ya, maka nanti akan dilakukan penambahan data sesuai dengan data yang terdekat dengan data yang ditambahkan. Jadi kalau misalkan kita nih ada dari 27 sudah dicari nanti di sini ternyata ada eh, dari si childnya 11, dia punya lab ke kiri ada 9, kemudian eh, punya single child yang angka 8, maka dia akan mendekati ke angka 8 ini. Nah, nah, ini dikarenakan data yang ditambahkan ada 8,5, maka data tersebut disimpan setelah data angka 8. Sebentar ya, menizin ya, saya ganti lampu dulu. Lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang misalkan kita bagaimana memahami dari, sebentar ini masih kehalang nih. Nah, seperti audio, video, partisipan. Oke. Oke, misalkan dilakukan penghapusan yang memiliki data dengan angka 6. Ya, misalkan kita akan hapus data 6 nih, maka angka 6 yang akan dihapus dari tree, yang tadi misalkan dari rootnya yang 7, kemudian dari child 5, tadi kan dia punya branching ada dua nih, ada 4 dan 6. Nah, 6 nih yang dihapus ya. Kemudian misalkan melakukan penghapusan node yang memiliki satu child, maka akan dihapus angka 9. Nah, tadi misalkan dari 9 kan kalau di sini dia cuma satu ya, yang lainnya di sini ada 13 ya, ada dua ini ya. Nah, karena hanya memiliki satu child saja yaitu eh, angka 8, angka 8 child dari 9 ya. Oke. Nah, ini untuk yang binary tree-nya. Kalau ada yang ditanyakan nanti sahabat Tri boleh langsung tanyakan ya. Saya akan lanjut dulu. Baik, Pak. Oke, sekarang nanti saya akan coba codingnya sesudah ini ya, menjelaskan dulu sedikit konsepnya. Oke, sesudah kita memahami binary search tree, nanti akan kita coba buatkan codingnya. Nah, sekarang kita lihat bagian dari graph ya. Jadi, nah, misalkan contoh graph adalah nama-nama, ini contoh yang penulis, bisa yang berelasi, misalkan membentuk graph. Bisa juga yang kita kenal mungkin ya di rute-rute pesawat terbang ya. Jadi contoh graf ini kan misalkan contoh jadwal penerbangan nih kalau kita lihat misalkan Sapitri atau teman-teman yang lain kalau kita misalkan ke bandara nih, kalau kita misalkan dari Suta nih mau ke luar negeri atau misalkan ke daerah-daerah yang di luar Jakarta, misalkan ke Sumatera ini sebenarnya kalau kita lihat dari mungkin yang relay yang mengatur angkasa pura atau yang lainnya itu sebenarnya banyak sekali yang membentuk graf misalkan dari Garuda mungkin ke luar negeri atau misalkan Citylink atau AirAsia atau yang lain ke ke Padang, ke Sumatera, ke yang lainnya ini sebenarnya berbentuk membentuk graf itu banyak sekali seperti contoh-contoh yang dibuat eh, oleh jadwal pesawat peta terbang ini. Misalkan contoh yang lain, nih alur yang dilewati graf sebenarnya tidak harus berbentuk pohon graf seperti yang tadi ya.
Misalkan dari contoh yang di sini ini membentuk seperti dari node ke nol ke node satu. Nah, maka akan ada arah panah misalkan ini dari nol ke satu, gitu ya. Dari satu ke dua, kemudian ada feedbacknya dua ke tiga, itu ya. Nol ke empat, dua ke enam, satu ke lima. Ini bentuk graf juga ya. Nah, misalkan kalau menampilkan graf dengan ke dalam matriks, jika ada arah panah, maka akan diberi angka satu misalkan contohnya. Kemudian misalkan berdasarkan graf node nol menuju ke nol satu, maka matrik dapat kita lihat pada baris nol dan kolom satu. Matrik tersebut diisi angka satu. Misalkan contoh yang ini ya. Ini sampai tri dan teman-teman ya nanti ya. Misalkan contoh ini nih dari nol dia ke satu. Nah, ini kan sebenarnya berbentuk indeks-indeks nih, nol dan satu nih. Nah, di baris nol ya, kolom satu nih, diberi tanda satu. Berikutnya misalkan di baris 4 di kolom nol diberi dengan satu gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang dibuat. Ini kalau kita lihat sebenarnya ini contoh yang membentuk dengan graf ya. Nah, itu contohnya dulu. Nanti kita akan coba eh, implementasikan. Karena kalau di dalam programming yang sifatnya udah seperti binary search tree, graph, kemudian katakanlah sorting, searching, nanti supaya kita memahami lebih detailnya, mungkin kita implementasikan di dalam kode program ya, biar nanti akan lebih mudah. Nah, sebenarnya untuk di bahan searching ya, nanti kita akan bahas di dalam contoh prakteknya ya. Saya jelaskan dulu sedikit. Nanti kita akan coba buat programnya menggunakan Ray method. Nah, Ray method ini sebenarnya harusnya sudah dibahas di ini di mungkin ketika sampai di semester satu ya, sekarang semester 3 ya dan teman-teman ya sepertinya ya di seluruh data. Itu di semester satu seperti saya juga mengajar di aljabar programan itu kan mengajarkan ada yang namanya array method ya. Jadi kita bisa menggunakan array method dikombinasikan menggunakan searching gitu ya. Nah, saya akan snapshot dulu mungkin nanti akan saya codingkan ya. Nah, di sini misalkan banyak sekali contoh dari searching ini bisa menggunakan sequential search atau misalkan yang lainnya nih. Ini searching ini pencarian dalam array, pencarian dalam array. Oke, pencarian dalam array yang dapat diterapkan dengan cara mencari nilai yang paling sesuai dengan data yang dicari. Kemudian jika data tersebut berada pada array, nanti kita bisa kasih pesan datanya ditemukan. Kalau tidak, misalkan kita kasih pesan min satu atau data tidak ditemukan ya. Nah, ini contohnya. Nanti saya akan coba live kebalikan di sini sudah saya jelaskan ini. Misalkan nih ada input serangkaian array, kemudian akan dicari data misalkan 110. Nah, misalkan inputnya array, ada variabel array yang kita buat, kemudian ada data yang diinisialisasi nih dari 10, 20, 80 sampai 170. Kemudian X-nya misalkan 110. Nah, masih ingat nggak nih Sapitri dan teman-teman nanti? Kalau indeks array di Java itu dimulai dari nol ya. Berarti ini indeks ke 0 ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di sini outputnya adalah 6 ya. Jadi bukan dibacanya 7 karena tidak dihitung dari satu kalau di Java itu. Tapi dimulainya dari nol ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, misalkan kita yang akan cari 175, maka si program dia akan membaca step by step. Berdasarkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata ini datanya ada 10 karena indeksnya dari 0 sampai 9, tetapi tidak ada peliu dengan nomor 175. Maka outputnya nanti akan diisi dengan min 1 ya. Nah, ini contoh dari ini. Nah, saya coba akan implementasikan ya ke dalam kode programnya. Saya akan coba live codingkan. Saya share desktop dulu ya. Saya setengah desktop. Oke, saya gunakan Eclipse.
Nanti teman-teman Sapitri atau yang lainnya boleh coding di apa aja ya, seperti yang eh, sudah saya jelaskan di pertemuan awal, termasuk teman-teman yang di algoritma programan, mau dengan NetBeans, mau dengan Eclipse, Visual Studio Code, atau yang sifatnya online, silakan saja nanti bisa dicobakan ya. Oke, misalkan kita akan coba ini, akan coba buat program baru ya. Misalkan kita akan, saya pun sudah menyiapkan skripnya. Jadi saya pun akan melakukan coding. Jadi nanti Sapitri dan teman-teman pun jangan lupa dikodingkan ya, biar kita semakin paham nanti. Kalau kita sering mengkodingkan nanti akan terbiasa untuk eh, mengetahui sintaksis errornya, yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak codingkan ya sulit nanti kita memahami di eh, mata kuliah atau teman-teman di prodi sistem informasi ini. Karena di sini kita belajar untuk apa? Belajar untuk menjadi seorang eh, yang memahami program atau programmer ya. Oke, saya buat baru saja, misalkan file new Java project. Ini kelihatan ya, Sobat ya, karena saya share desktop sepertinya. Bisa Iya, bagus kelihatan Kak. lihat. Oke. Misalkan saya buat nama ini adalah project. eh kita lagi membaca searching tadi ya. Searching, tetapi kita akan menggunakan saya singkat saja AM ya, AM method ya. Karena sekaligus review juga ke teman-teman, karena kita menggunakan Java, itu kan banyak sekali yang kita bisa manfaatkan ya. Misalkan menggunakan metode, menggunakan array method, menggunakan eh, konsep dari eh, kelasnya gitu ya. Nah, saya akan coba buat di sini. Ini adalah searching array method project ya. Misalkan saya pakai, oke, mungkin saya berbahasa sedikit. Oke, saya sudah memediakan skripnya ya. Tentu bisa saja saya copy paste ya. Tetapi ini tentu bukan bukan cara yang bagus. Saya saranin misalkan Sapitri dan teman-teman yang lain nanti untuk selalu terbiasa mengkodekan ya, tulis kode program. Jadi nanti akan terbiasa kita mengetahui sintak errornya apa gitu ya. Sekarang eh, saya coba buat di sini namanya adalah kelas sequential search. Tidak masalah. Misalkan saya buat searching AM itu. Kenapa? Karena memang nama project kan boleh beda, variabel pun boleh beda. Yang penting nanti kita paham nih bahwa si variabel itu harus sesuai dengan yang kita buat. Misalkan kita buat ini public, static, void, cari data. Nanti sekalian saya jalankan juga skripnya. Kemudian di sini ada simbol array ya, simbol array karena di sini ada kurung kotak juga, kurung kotak tutup. Kemudian data, kemudian in. Ini sekarang saya mau ganti dengan kunci aja lah, kunci itu ya. Karena di desainnya i. Mau nggak sama boleh nggak boleh. Yang penting kita konsisten dengan variabel yang kita buat nanti. Nah, kita gunakan looping for in, oke, for in i dari nol itu ya, dari nol, kemudian di koma, sorry, i kurang dari data yang ke length. Nah, length itu untuk apa? Nah, ini fungsinya Sapitri dan teman-teman nanti untuk mengacu ke batasan constraint dari si indeks array yang kita deklarasikan. Jadi kalau misalkan contoh di sini nih, di sini itu ada berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 itu ya. Maka berarti sampai 5. Kalau misalkan data di indeks array-nya ada 100, berarti sampai 100 itu ya. Jadi kita nggak usah, misalkan I kurang dari sama dengan 5 gitu. Bisa kita ubah sesuai dengan yang kita mau. I plus plus, kemudian kita increment. Kenapa harus diincrement? Untuk mengubah kondisi dari awalnya true menjadi false. Karena kan proses di dalam looping, proses di dalam seleksi, itu kan kondisinya adalah bisa saja kita deklarasikan ke datanya logika.
Jadi kalau misalkan kita tidak ubah kondisinya selalu benar, maka programnya selalu dalam keadaan looping. Misalkan ketika dibacanya nih indeks yang pertama selalu betul, maka dia selalu betul dianggap sampai kondisi batas akhir in mungkin ya, batas akhir in kan sampai 2 miliar gitu ya. Ini udah sangat harus kita ubah ya. Nah, kemudian kita gunakan seleksi juga if jika data jika data yang ke i, data yang ke I itu nanti tergantung indeksnya ya. Sama dengan kunci. Nah, sama dengannya dua kali. Ini artinya apa? Artinya ini adalah memang operator logika. Anda pakai if ya. Jadi ini mungkin saya sedikit review ya, Sobat ya. Kalau lupa. Jadi misalkan kalau di dalam Java, misalkan saya tuliskan X sama dengan 5, ini artinya nilai 5 kita masukkan ke dalam X ya. Tapi kalau misalkan di dalam selection, misalkan di dalam if gitu ya, di dalam if di sini misalkan ada X gitu ya, sama dengan 7 misalkan gitu ya. Maka maka apa di sini? Berarti X-nya diisi dengan memang sama dengan 7 gitu, ini operator logika. Jadi kalau ini adalah simbol assignment, nilai 5 kita masukkan ke dalam X gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami kalau lupa ya teman-teman ya. Jadi if data yang ke I sama dengan kunci, maksudnya misalkan saya lagi mencari datanya katakanlah indeksnya nah, angkanya 30 dan sama ada di dalam indeksnya yang di sini kita buat, maka eh, berarti itu betul data yang kita cari. Maka di sini kita kasih pesan apa? Return I. Ini artinya apa? Ketemu, mengembalikan indeks jika ditemukan. Ya, misalkan tapi kan di indeks berapa gitu ya. Return min satu. Ini kalau datanya tidak ditemukan. Jadi misalkan yang dicari angka di luar ini nanti, maka sampai akhir datanya sudah tidak ada. Maka kita nggak bisa tampilkan nanti. Bentar, yang salah nggak. Return, apa yang salah? Point method, oke, sorry, nggak boleh. Eh, ingat lagi ya, kalau lupa di algoritma pemrograman, point itu tidak mengembalikan nilai. Jadi nggak boleh kita pakai point. Jadi kita pakai pakai in kalau nilai baliknya integer. Kalau nilai baliknya adalah plot berarti public static plot gitu ya. Nah, sekarang nanti saya jelaskan juga lebih detail pada programnya. Nah, kita masuk ke program utama. Cirinya ada public static void main string argument gitu ya. Maka di sini saya deklarasikan angka, misalkan angka sama dengan saya isi aja ngarangnya misalkan 11, kemudian misalkan 26, kemudian 31, kemudian 46, kemudian 51, kemudian 61 misalkan ya, hanya ya. Oke, kemudian kita buat variabel lagi. Is- Kita buat variabel lagi, misalkan namanya dicari. Nah, kemudian misalkan yang akan kita cari adalah 46 ya makanya. Nah, di sini kita masukkan int hasil, nanti akan diisi dengan cari data angka, kemudian dicari. Nanti setelah kita jelaskan ya pada programnya ya. Kemudian di sini kita melakukan seleksi if hasil tidak sama dengan eh, min satu, artinya tidak sama dengan tidak ditemukan. Tidak sama dengan tidak ditemukan. Ingat kalau kita kan belajar matematik negatif-negatif dia positif ya. Berarti ini jika datanya ditemukan ya, maka kita tampilkan pesan artinya di data ditemukan, data dicari dulu ya, dicari ditemukan ada indeks ke gitu ya, ada indeks ke
hasil ya, berarti ya hasil yang karena hasil yang akan kita cari ya. Nah, sorry. Nah, kemudian else jika tidak berarti ini kebalikannya kalau jika hasil tidak sama dengan tidak ditemukan, artinya ditemukan, berarti kalau ini if hasil sama dengan data ditemukan gitu ya, kebalikannya ya. Di sini, oke berarti ya kita kasih pesan data dicari tidak ditemukan. Kalau yang pertama kan ditemukan, ini tidak ditemukan. Data tidak ditemukan. Pada ide berapa tidak ditemukan aja misalkan misalnya. Oke, kemudian ini sepertinya programnya udah betul ya. Nah, kita coba dulu sajakan dulu skripnya ya. Jadi kalau mau buat program, Soft Fitri dan teman-teman yang lain jangan takut error ya. Jadi saya sama tadi belajar ngoding lagi. Kalau error ya error biasa. Bahkan di kelas pagi yang saya ajar, saya lagi live coding itu eh, lupa ya. Jadi error juga cukup lama saya solving. Tidak apa-apa, biasa aja itu karena memang tugas kita seorang membuat kode program, bisa programmer, bisa peneliti, bisa apapun pasti nanti akan ada saatnya lupa. Tapi kalau kita sering berlatih, insya Allah kita paham ya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Misalkan di sini kita ini mendapatkan suatu ini namanya metode ya. Metode ya Sapitri ya. Masih ingat ya, metode itu di algoritma mungkin kalau udah pelajari ya bisa dikumpulan bisa function ya bisa bisa juga kalau dulu istilahnya prosedur itu ya zaman bahasa pemrograman seperti di Pascal di C itu. Nah, kalau itu belum belum OP dulu. Nah, sekarang udah OP kita kenal dengan metode ada dua nanti ada yang tidak mengembalikan nilai makanya pakainya point. Pakai point itu tidak mengembalikan nilai tapi kalau misalkan pakainya tipe data misalkan in float yang lain ini makanya ini kan coba lihat sih programnya errornya Pak. Ini sudah tidak ada tanda merah ya. Tadi saya salah ketik ya. Sekarang saya coba buat salah di point. Maka point tidak mengembalikan nilai. Maka di sini return yang mana? Kan di sini dikasih keterangan ada point gitu si program membaca. Kalau dikasih keterangan point ya dia berarti tidak mengembalikan nilai salah itu ya. Nah, maka di sini tadi saya ganti memang saya ingin mengganti pakai apa pakai data yang ada nilai baliknya. Makanya Pahit public static in cari data. Jadi saya mendeklarasikan metode cari data bertipe integer, akses modifier-nya menggunakan public, kemudian sifatnya static. Nah, tapi itu masih ingat nggak fungsi static itu apa? Masih ingat nggak? Ya algoritma. Hmm. Ini teman-teman cara mengakses di object oriented programming ada dua ya. Pertama kita sudah mendeklarasikan kelasnya, membuat objek baru, kita panggil dengan variabel yang sudah deklarasikan untuk objek tersebut. Yang kedua menggunakan statik. Jadi kalau statik itu berarti kita tidak perlu mengakses lewat panggilan si nama objek. Jadi kita bisa langsung baca itu ya. Makanya di sini menggunakan statik ya. Nah, kemudian di sini ada yang kita deklarasikan data. Data ini tipe datanya adalah ini disebutnya parameter formal ya. Parameter yang dideklarasikan di judul eh, metode ya. Misalkan kita deklarasikan nih data. Data tipe datanya adalah array integer. Di sini kan cirinya ada Pak, ada kurung buka kotak, buka kurung buka kotak tutup ya. Kemudian deklarasikan juga kunci tipenya integer, berarti ada dua ya. Nah, kemudian tadi kita lakukan seleksi for in i dari nol, i kurang dari data sampai length, berarti sampai terserah nanti batasannya berapa yang kita deklarasikan. Contoh di sini hanya 5 data ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, sorry 6 data. Berarti nilainya dari 0 sampai 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti i kurang data dot length, i increment, t plus plus supaya dari kondisinya berubah dari true menjadi false supaya si proses loopingnya berhenti ya.
Nah, kemudian kita seleksi juga if data yang ke I sama dengan kunci. Jadi ternyata data yang kita cari, misalkan kita mau cari data yang ada di dalam elemen indeks array-nya ada, maka berarti tampilkan pesan return I. Oh, berarti ini indeksnya indeks ini gitu ya. Jika tidak ditemukan, berarti tampilkan pesan min satu. Dan intinya pesannya data tidak ditemukan. Oke, kita masuk ke program utama. Di sini kita deklarasikan ada variabel angka bertipe array, cirinya ada kotak ini ya, kotak buka, kotak tutup, bertipe array integer. Ya, nah langsung nilainya diinisialisasi nih. Ada 11, 26, 31, 46, 51, dan 61 ya. Oke, sampai sini saya izin dulu untuk screenshot ya, Sobat Tri ya. Baik, Pak. Untuk laporan kita. Jadi meskipun dihadiri Sapitri, enggak apa-apa. Yang penting ada, ya, saya tulis dulu. Simpan baik dulu. Empat, 489. Yang dipotong ini. Dari yang awal saya ambil yang skip. Oke, saya lanjutkan lagi. Ambil yang desktop lagi. Oke, kita lanjutkan. Saya deklarasikan angka. Variabel angka bertipe array in, nilainya diinisialisasi. Ingat ya, kalau di dalam bahasa Java, array itu pakai kurung-kurawal ini. Kurawal ya, kurung-kurawal awal, kurung-kurawal tutup ya. Nah, kalau dalam programming yang lain biasanya masih menggunakan tetap kotak ini, kotak buka, kotak tutup ya, inisialisasi. Dia langsung diisi nilainya dengan 11, 26, 31, 46, 51, 61, contoh saja. Kemudian kita bikin suatu variabel dicari, tipe datanya in, misalkan 46. Nah, 46 ini ada ya. Nah, berarti kita ingin komputer yang mencari. Kalau kita secara kasat mata manusia akan melihat skripnya. Oh, kelihatan ada Pak 46 itu. Kalau misalnya kita cari data angkanya 75. Oh, nggak ada Pak 75 ya. Tetapi komputer dia selalu bertindak secara presisi gitu ya. Jadi dia detek satu-satu. Nah, tadi kalau datanya ditemukan di indeks array, dia kasih pesan ditemukan, return I. Kalau tidak ditemukan, return min satu gitu ya. Nah, kemudian kita deklarasikan ada hasil. Hasil, nih cara memanggil metode gimana? Cara memanggilnya. Berarti panggil aja nama metodenya, diikuti dengan variabelnya. Nah, ini ya yang perlu dipahami oleh Sapitri dan teman-teman nanti. Ada ketentuan antara passing dari parameter yang ada di formal ini dengan bisa di program utama. Ini contohnya kan di program utama ya, atau di metode yang lain juga boleh. Nah, misalkan ini ada dua ketentuan. Yang pertama adalah jumlah variabelnya harus sama. Contoh kita lihat di sini nih. Di sini ada berapa nih? Data dan kunci ada dua. Oke, deklarasikan di bawah berarti tadi ada angka, ada dicari. Oke, berarti angka akan substitute ke data. Cirinya apa? Karena di dalam angka ini dia variabelnya tipe array integer. Dan di sini pun dideklarasikan nih tipe ini array integer ya. Kemudian dicari, nah dia berarti akan substitute dengan kunci. Ya. Nah, yang kedua adalah aturannya tipe datanya harus sama. Jadi yang di sini kan dua tadi. Ini data, angka akan menggantikan ke dalam data, kemudian dicari menggantikan ke dalam kunci, dan tipe datanya di sini sama-sama integer. Ini integer, disebut sama integer, integer ya. Nah, kemudian eh, in hasil. Nah, kita mendeklarasikan pada berhasil tadi panggilnya berarti cari data, nama metodenya persis yang kita tulis di sini, cari data, nama metodenya diikuti dengan variabelnya. Variabelnya kita tidak menggunakan parameter formal ini, tetapi yang dideklarasikan di blok program utama. Atau kalau misalnya kita buat global di program global ya. Jadi contoh di sini adalah angka, kemudian dicari. Nah, selanjutnya kita seleksi. Jika hasil eh, tidak sama dengan tadi kan min satu itu tidak ditemukan,
tidak sama dengan tidak ditemukan, artinya ditemukan ya, negatif-negatif positif ya. Maka kita tampilkan pesan, data dicari, kemudian ya tadi ada berapa, misalkan nilainya ditemukan pada indeks ke hasil bacanya. Else berarti if hasil eh, kalau tadi tidak sama dengan tidak ditemukan, kalau berarti sekarang datanya adalah sama dengan ditemukan, berarti yang tadi yang tadi. Berarti kita tampilkan data dicari, sorry, jika yang ditemukan berarti jadi kalau tadi kan tidak ini simbolnya yang tanda seru sama dengan itu artinya Sapitri dan teman-teman ini adalah tidak sama dengan ya, tidak sama dengan tidak ditemukan, artinya ditemukan, kita tampilkan di sini. Tapi kalau misalkan data yang berikutnya datanya yang ditemukan kita tampilkan di sini. Kalau misalkan data yang tidak ditemukan, tampil di pernyataan yang kedua ini. Ya, coba sekarang kita running. Siapa yang belum tahu betul atau salah, dan kita terlalu takut salah ya, sekalian teman-teman. Misalkan tadi ya, nah ini data 46 ditemukan pada indeks ketiga. Nah, jadi coba sekarang kita cek ya, betul nggak? 46 di indeks ketiga nih, ini data yang ke nol, ini ke satu, ini kedua, ini ketiga, betul ya? Berarti ada di indeks yang ketiga karena mulainya dari nol ya. Nah itu ya. Nah sampai sini yang tanyakan nggak? Tapi paham nggak nih? Ini pelajaran dulu mungkin di algoritma cara membuat metode, itu menggunakan array method. Siapa yang memberikan contoh tadi di mata kelas penderita ini karena kita lagi searching. Nah ini contoh searchingnya menggunakan yang sederhana, sequential search ya. Banyak kan, Fitri, paham? Ya, masih cukup paham, Pak. Oke, kalau udah paham kita akan lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita akan saya ingin eh, mencoba untuk membuat program yang cukup banyak ya. Jadi nanti skripnya mungkin saya sharekan ke Fitri. Bentar, saya share di Notepad aja. Oke, misalkan saya akan membuat suatu program. Saya sudah buatkan, mungkin saya jelaskan dulu kodenya ya. Sebentar. Oh, play. Bentar, saya akan membuatkan contoh penggunaan dari eh, binary search ya. Binary search tapi kita menggunakan cukup banyak modul ya. Saya akan mulai codingkan tutorial, tetapi sebenarnya sudah saya codingkan ya. Jadi biar lebih efektif, cuma biar nanti Sapitri dan teman-teman tahu dari awal dan codingnya, saya akan buat ulang di project yang lain. Misalkan saya buat dulu ya. Nah, ini ya. Oke, saya pindahkan dulu ya. Jadi ini eh, bentuk programnya seperti ini ya. Sampai itu lihat teman-teman. Kita akan membuat suatu program namanya Binary Search Tree Project. Tadi yang saya jelaskan ya. Supaya kita bisa memahami konsep dari in order seperti apa, pre-order seperti apa, post order seperti apa gitu ya. Oke, jadi di sini saya deklarasikan nanti kita akan menggunakan eh, sebentar modul. Sebentar ada model ya. Kita menggunakan package. Hmm, Oke, oke, oke. Oke, saya jelasin dulu ya. Nah, misalkan seperti ini konsepnya. Saya akan membuat, jelaskan dulu dari kode program ya. Pertama, akan membuat suatu model ya. Jadi model ini, ya model bisa kita buat di sini. Nanti dipilih. eh, ya. Nah, di dalam model ini, saya akan menampilkan dua buah kelas gitu. Jadi saya membangun model, kemudian saya membangun suatu folder
aplikasi. Nanti di model ini saya akan membuat suatu kelas namanya Node. Kemudian di eh, model ini saya akan membuat juga suatu eh, Java class dengan nama binary search tree. Nah, kemudian di eh, yang app di package app, nah kita akan membuat suatu kelas utama dengan nama main Java. Nah, misalkan saya coba buat dulu. Jadi mungkin saya coba dulu. Oke, saya bikin lagi. Ini untuk yang model ya, package model. Jadi biar seperti yang teman-teman paham dari awal, saya coba akan codingkan ulang. Kemudian ini pun ada di dalam model, di dalam package model ya. Cirinya apa? Package model semuanya. Kemudian satu lagi program utama nih ada di dalam apps, di dalam apps dan di dalam package app ya. Bentar, saya harus potretkan dulu ya. Biar teman-teman bisa paham dari awal. Saya fotokan dulu dan codingkan juga ke teman-teman. Oke ya. Oke, kita akan buat dari awal ya, teman-teman ya, biar teman-teman paham. Nah, misalkan saya buat new Java project, katakanlah namanya project binary search tree. Oke, lengkap banget ya. Finish dan create, kita tidak perlu menggunakan ini. Kemudian tadi ada di mana nih? Tidak terlalu banyak project ya ternyata ya. Alhamdulillah. Oke, kemudian di sini tadi kita akan bikin dua model ya. Berarti dua package ya. Eh, Klik kanan berarti di SRC-nya pertama klik package ya. Di sini menamakan model ya. Nama projectnya di project yang kita buat project dari search tree ya. Maka di sini ada model ya. Tree ya. Nah, kemudian di dalam model itu tadi akan ada dua dua kelas. Berarti klik kanan, new, pilih kelas. Pertama kelas apa tadi yang kita buat? Tadi ada kelas namanya node.java. Ya, berarti di sini node ya. Oke. Ya, berarti kita buat kelas node. Nah, satu lagi klik lagi di modelnya, klik kanan, new, pilih kelas. Di sini tulisnya namanya tadi Pak, binary search tree. Ya, yang akan kita buat. Binary search tree.java. Java-nya nggak perlu kita buat ya. Search tree. Oke. Nah, kita masih membuat dulu bingkainya lah, kerangkanya ya. Baru kita akan codingkan nanti. Di SRC juga kita klik kanan, nah, klik kanan, pilih new package lagi, bikin namanya tadi apa? App ya. Jadi untuk si app-nya atau kelas yang utamanya. Nah, di app ini kita bikin katakanlah namanya program utama, mau namanya main atau apa gitu ya, enggak apa-apa. Misalkan contoh kalau yang tadi saya buat kan namanya main.java. Oke. Nah, ini udah kita buat semua ya. Nah, pertama kita akan coba codingan pertama dari mulai apa dulu? Nah, kita coba dari yang simple dulu, dari mulai Node Java-nya. Oke, kita buat dari mulai Node Java. Oke, package-nya package model, ini Java. Kalau saya klik yang binary, berarti ya ganti ke binary ya. Oke, misalkan saya akan codingkan menggunakan
yang sudah kita buat untuk yang Node ya. Eh, jadi caranya sampai itu ya teman-teman jangan ini. Nanti saya share script kodenya ya di eh, e-learning ya. Kodikan biar teman-teman tambah eh, jago menjadi seorang programmernya ya nanti. Hmm. Ya atau misalkan jadi dosen, jadi apapun peneliti IT. Jadi nanti paham codingnya. Ya, tidak asal kita ini kopas, nggak boleh karena untuk belajar itu perlu ini. Kecuali dalam proyek boleh ya, misalkan dalam proyek yang kita buat, ya pun karena kita udah paham ya untuk mempersingkat ini metode yang kita buat ini ke kopas ke tim programmer untuk mempercepat, tapi dengan ada rambu-rambunya ya. Untuk belajar dikodingkan ya. Oke, misalkan nih package model di sini buat ada public class mode, class node gitu ya. Nah, di sini saya deklarasikan, misalkan kita bikin suatu eh, variabel kunci bertipe integer, akses modifiernya public, kemudian eh, node, lab, dan right ya. Jadi kan ada kiri, ada kanan itu ya. Jadi misalkan ya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris ngomong masalah, ini kan hanya coding ya. Variabel bebas saja. Misalkan saya pakai bahasa Inggris dulu karena jadi tadi lab, ada right ya. Tapi nanti udah dibacanya. Misalkan in order itu adalah dari lab ke root ke light ya. Jadi ini kita untuk memahaminya ya. Jadi kita bikin public, kita deklarasikan berarti ada variabel lab dan right, tipenya adalah node. Node ini dari mana? Tipe kelas yang dulu kita pelajari di apa di pertemuan di English gitu kan. Di English ada depannya, ada node-nya, ada si head-nya, kemudian ada nanti si ini ya value-nya di situ. Kemudian di sini kita deklarasikan public node in key. Kita deklarasikan ada suatu key, kemudian tipenya adalah node ya. Kemudian ini this berarti menggunakan instance variable, jadi mengacu ke dalam siklus yang sama. This key sama dengan key, kemudian lab sama dengan null. Pertama diisi dengan kosong dulu, null, kemudian tiga right isi dengan null. Ya, oke. Ini udah betul ya. Oke. Jadi kita udah beres. Baru membuat apa nih? Membuat yang node ya. Nah, sekarang kita buat yang binary search-nya. Oke, binary search-nya kita buat. Oh, cukup banyak nih codingnya ya. Oh, tapi harus sabar nanti. Mungkin hanya dalam pembelajaran saja. Jika waktunya tidak cukup sampai kita mungkin sampai 9-15-an ya. Eh, eh, tapi itu ya nanti saya sebagiannya kopas. Tapi hanya untuk menjelaskan saja supaya eh, teman-teman nanti paham ya. Karena ini durasinya kan kita di web ini 2 jam ya. Jadi kalau terlalu banyak juga nanti eh, kurang efektif untuk teman-teman ya. Oke, selagi bisa saya lanjut dulu. Public class binary search tree ya. Oke, kemudian di sini saya deklarasikan ada private ya. Jadi konsep opennya dipahami lagi. Ada akses modifier public, berarti bisa diakses di sebuah modul. Private berarti hanya diakses untuk di modul itu sendiri ya. Private, node, kemudian root, kemudian eh, terdeklarasikan public, binary, binary sama ya teman-teman ya dengan nama si flow method, binary search tree, kemudian oke, root diisi dengan nol. Oke, oke, binary search tree ditulisnya di atas gimana? Binary, binary search tree. Misalnya apa deh?
Return type for the method is missing. Oh ya, ini belum ada return type-nya ya. Sebentar, package model, kelas binary search tree, ya, kemudian private node root, public binary search tree. Ya, kita lanjut dulu. Root, public, binary. Oke, itu lihat. Binary search tree. Oke, saya lanjut dulu ya. Barangkali kita belum mendeklarasikan nanti. Kemudian kita buat suatu metode dengan ini ya, eh, tidak mengembalikan nilai. Public void insert, kemudian in diisi dengan key, kemudian root diisi dengan insert rect. Oke, kemudian kita buat suatu metode lagi, private node insert. Kita deklarasikan root bertipe node, kemudian key bertipe integer. Kemudian kita seleksi jika root tidak sama dengan nol, tidak sama dengan kosong, maka kita balikan ya. Kita new node. Kita masukkan untuk key-nya. Ya. Kemudian jika key-nya sama dengan root dot key, jadi si root-nya sama dengan kunci yang dicari gitu ya. Root sama dengan key. Kemudian kita masukkan key. Key. Oke, private node insert ya. Sorry. Kaki kurang dari F. P, else. Nah, ini ada ini ya, Sapitri ya, dan teman-teman nanti ya. Ada deklarasi yang kita buat di binary search tree itu kan, kalau yang key-nya kurang dari root, berarti apa? Dia ada di left, ya. Dia berarti dia root-nya ke kiri tadi ya, yang saya jelaskan tadi di bawah ya, di awal ya. Misalkan dia 7, dia punya left child misalkan 5, kemudian ke kiri ya. Nah, nanti saya jelaskan nih kalau lebih jelas nih kalau programnya sudah jadi, nanti kita akan lebih mudah ya. Nah, kalau si key-nya lebih besar daripada root, berarti dia ke kanan nih. Jadi root right ya. Oke, root right. Kemudian insert ya. Insert right. Di sini adalah Pak root dot right. Kemudian sama dengan key. Oke.
Kemudian kita balikan nilai rootnya. Kita root. Oke, ini masih ada yang error ya, teman-teman ya. Nanti kita sambil dicek ya. Misalkan di sini misalnya apa nih? The operator lebih besar. Oh, kita sambil dicek berarti. Oke, Rifki. Oke, kita masih lanjut soalnya nih. Lanjut dulu. Jadi kalau misalkan masih ada error, bisa jadi nanti karena si programnya belum beres semua, atau dari dalam teman-teman ya. Misalkan kita mendeklarasikan nanti ada metode, yang metodenya belum kita deklarasikan yang mengakses ke metode selanjutnya. Nah, di sini kita coba buat suatu semua jelasan di sini nih. If key kurang dari root key, oke, kata oke, maksud- oke, key lebih besar dari root dot key, oke, ya betul ya. Nah, ini kita belum membuat berarti yang metode insert ya. Kita coba buat dulu. Kita bikin di sini public boolean search. Kita bisa membuat suatu metode dengan nama search seperti itu boolean in key, kemudian return nilai baliknya adalah search record, kemudian root dot key ya, kemudian oke, sekarang kita search ya, search pencarian, searching ya. Oke, sekarang kita buat lagi suatu eh, variabel, sorry, suatu metode dengan nama search rec gitu ya. Tadi kan baru search saja ya. Kita bikin public sama tipenya boolean search rec, kemudian eh, node root bertipe node, kemudian key bertipe integer, kemudian kita seleksi jika root sama dengan nol, jika sama dengan kosong, gimana berarti? Ya, kita balikan nilai return false, kemudian if jika rootnya dot key sama dengan kunci, jadi misalkan yang kita cari dan sesuai dengan itu yang dicari, maka kita tampilkan pesan return true ya. Oke. Kemudian return lebih baiknya adalah key kurang dari root dot key, kita isi dengan search rec yang diisi dengan root dot lab kemudian koma key. Dan oke, search rec diisi dengan root dot right iya. Oke. Ini search jadi yang error typo-nya sama nih. Search rec ya, right.
Oke, sudah mulai terus bagian ya. Search right. Okay, the method search right not integer in the type binary sheet is not applicable pada argumen ya. Mungkin nanti karena programnya belum beres tadi ya, metode ya. Jadi kita lanjut lagi. Nah, di sini kita membuat suatu metode delete. Wah, banyak kan? Karena nanti kita akan bikin metode delete, kita akan bikin metode untuk node. Nah, kita coba saya perbesar dulu dikit ya. Oke, zoom, 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 zoom. Oke, saya lanjut ya. Public void delete. Delete tidak membalikkan nilai karena pakai void. Kemudian root. Oke, tadi sorry. Berarti ada yang kelewat kah? Search key. Tadi search key. Itu koma. Oke, saya deklarasikan. Kita bikin suatu metode delete. Kemudian ada variabel key. Kemudian tadi root diisi dengan delete record. Ya, ini root. Kemudian key variabelnya. Oke, kemudian kita bikin suatu uh, metode namanya namanya delete record bertipe node. Let record node root bertipe node, kemudian key bertipe integer. Kemudian kita baca jika root tidak sama dengan nol, jika rootnya kosong, nah berarti return balikan nilai rootnya. Kemudian jika key jika key-nya kurang dari root dot key, maka root dot left diisi dengan delete record. Root dot left kemudian diisi dengan key. Oke ya, kita lanjut dulu. Kemudian jika tidak, jika tidak, else if key lebih besar daripada root dot key, maka root dot right diisi dengan delete record ya. Ya, diisi dengan root dot right yang diisi dengan key, koma, itu tadi baru yang else pertama, else-nya ada dua ya. Else lagi, else kita seleksi if root dot left
sama dengan nol. Balikan nilai baliknya adalah return root dot right. Nah, kemudian kita buat juga jika if root right, maka diisi dengan return root left, kebalikannya. Kemudian root key diisi dengan min value root right. Oke. Oh, maaf ya, saya yang dulu. Oke, min value diisi dengan root yang right, kemudian root dot right diisi dengan delete code root right root dot key ya. Kemudian return root. Oke, ini kita udah buat berapa nih kodenya. Yang typo-typo bisa dibelurkan dikit-dikit ya. Right, right. Bahasa Inggris ya. Right itu ya. Ini value, ini masih salah apa yang salah. Kita belum deklarasikan sepertinya. Ya, miscellaneous is not undefined ya. Ya, program belum beres semua. Kemudian sedikit lagi nih, kita bikin yang private main value-nya, kita bikin traversalnya. Traversal itu tadi untuk yang ada nanti in order, ada post order, ada left order ya. Nah, ini ada 4 lagi yang harus kita buat ya. Nah, oke, kita coba lanjut lagi. Sudah return value tadi. Eh, Sekarang kita buat suatu metode bertipe access monitoring yang private in min value ya. Tadi kan error karena belum dibuat, jadi belum kebaca. Kemudian di sini kita deklarasikan nih ada in min root dot key, kemudian kita gunakan looping while selama root dot left itu ya tidak sama dengan 0, jadi ke kirinya tidak sama dengan 0 di datanya berarti ada ya. Kemudian di sini minnya diisi dengan root dot left dot key ya. Oke, kemudian root diisi dengan root dot left. Oke, dan nilai baliknya adalah min. Return. Oke, jadi yang salah dikit-dikit sudah betul sendiri ya kalau datanya udah ada. Return min. Oke,
Kita bikin traversal. Traversal itu proses pencarian di antar cabangnya ya. Di antar cabangnya, jadi nanti kita akan cari ya. Kita deklarasikan suatu metode yang tidak membalikkan nilai, makanya pakai point in order uh, uh, public point in order, kemudian ini tidak mengembalikan nilai, makanya di sini ada point ya. Kalau tidak ada point, ada plot yang lain, itu berarti ya nilai baliknya tadi berarti integer atau plot itu ya. In order track truth system, tetap berikan dulu pesan ya. System.out.println system.out.println kan kita kasih pesan apa nih? Beritanya adalah untuk kosong saja berarti ya. Kita buat suatu metode in order dengan root bertipe node ya. Baca if root root tidak sama dengan nol, maka in order in in order diisi dengan root yang left. Out.println print saja ya. Kalau print saja berarti si kursornya di sebelah kanannya. Kalau print lain pindah ke bawah. System.out.print key kosong. Dan di order isi dengan root.right ya. Oke, sebentar. Oke, sudah ada beberapa yang kurang, kita tambahin. Public point in order, kemudian in order rect. Salah typo, jadi error ya. Order rect, kalau udah betul dia akan betul. Root. Nah, udah, ada errornya ya. Ada errornya berarti masih typo. Oke, kita sudah buat reversal untuk yang point in order. Kita buat
metode juga yang namanya in order recordnya. Nah, kemudian kita sekarang buat yang pre-order ya, yang kita buat untuk pre-order. Kayak kita buat poin pre-order, pre-order, kemudian ininya adalah pre-order, pre-order record, kemudian public point pre-order. Node dengan root ya. Sebenarnya tadi kita seleksi sama uh, root key-nya berarti jika root tidak sama dengan nol, berarti di sini isinya dengan misalkan di sini uh, pesannya langsung sistem out print line root dot key gitu ya. Kemudian pre-order sini adalah pre-order rec isi dengan root lab pre-order root right. Oke. Pre-order order apa salahnya nih? Oke, kita cek lagi. The method the order in the type binary search tree is not applicable for the argument nodes. The tree order. The order left. Root left. Order. Oh, ini. Left. Kurang ya. Oke. Kemudian kita bikin yang post ordernya. Untuk sama juga dengan yang tadi. Oke, kita buat untuk yang post order. Kita cek dulu. Untuk yang post order sama ya, post order root system out print line. Kemudian kita bikin juga metode namanya post order recordnya dengan variabel root bertipe node. Jika root tidak sama dengan nol, kita baca juga. Maka di sini, oke, kita tidak rekam. Kita langsung nih ya, langsung cek post order rec, group let, post order rec, root right. Nah, tadi ini pindahin ke sini ya. Sistem dot out, dot print, root dot key. Print. Oke, itu udah betul untuk yang post order. Nah, ini masih ada yang error ya. Masih ada yang error. Errornya apa? Nah, kita nanti bisa dicek satu-satu.
Misalkan di sini root, lagi nih, search rec. Di kita bottomnya ada function search recorder, boolean ya. Ini sebenarnya kalau ada salahnya nih Sapitri atau teman-teman tinggal dicek aja ke ini caranya nih. Caranya gini, coba saya besar dulu ya. Oke, nah ini kan kita mendeklarasikan, memang di dalam kita membuat dulu program bisa jadi tidak selamanya langsung langsung sukses, nggak apa-apa gitu ya. Apalagi kalau programnya banyak ya. Nah, nanti kita bisa di tracer satu-satu, misalkan dinarisin seperti tadi tuh saya banyak typo di root terusnya RPP gitu ya. Nah, insert rec ini tinggal di tag satu-satu ke bawah. Misalkan insertnya apakah I-nya besar atau I-nya kecil itu ya. Nah, oke. Tapi saya tadi sudah codingkan ya. Saya eh, nah waktunya udah sampai jam 9 juga ya, mungkin ya. Eh, Tidak apa-apa. Nah, saya akan menjelaskan dari ini aja, dari kode yang sudah betul yang saya sudah siapkan proyeknya. Saya sudah codingkan tadi, kita ke sini ya. Nah, yang terjelaskan tadi dari yang sini ya. Tadi ini yang kita sudah buat, dan kita akan langsung codingkan ya, biar lebih efisien waktunya. Tapi skripnya nanti saya berikan dan sampai itu dan teman-teman tolong dikodingkan ya. Nah saya pun biasanya kalau waktunya nih durasi udah mau habis nih, nanti kalau besok udah waktu luang, insya Allah saya coding lagi apa nih yang ini yang penasaran itu. Ya, kebanggaan seorang programmer itu adalah menemukan dan solving dari error, masih error sintak, error logika, atau yang cascading error atau yang lainnya gitu ya. Nah, saya akan jelaskan dulu ya biar lebih efektif waktunya kita sampai jam 9.15 insya Allah ya. Apalagi kalau kita hanya berdua dan nanti materi kekurangannya bisa saya tambahkan di additional materi ya. Oke, jadi kita mendeklarasikan suatu kelas namanya binary search tree ya, binary search tree. Kemudian kita pun tadi membuat suatu suatu beberapa banyak sekali metode yang kita buat. Misalkan ada yang metode insert record gitu ya. Ini fungsinya untuk apa? Nanti kita bisa menambahkan si data ya. Kemudian kita menambahkan juga eh, metode search rec gitu ya. Untuk apa nanti? Nanti untuk pencarian. Karena kan si yang kita buat itu nanti ada dari root, ada yang ke child-nya yang ke left, ada yang ke right. Ya. Nah nanti ada konsep-konsep yang akan saya jelaskan di sini. Itu ada yang disebut dengan konsep yang namanya apa in order seperti apa. Ada yang namanya pre-order, ada yang namanya post order ya. Nah itu akan saya jelaskan. Sini saya jelaskan dulu di dalam codingannya. Eh, Oke, di sini misalkan saya sudah buat juga yang namanya metode tadi yang namanya metode delete juga, kemudian delete record-nya, kemudian kita pun udah buat tadi ada namanya metode min value, jadi min value. Jadi misalkan tadi untuk mencari nilainya, karena begini, kalau si tipe BST atau binary search tree itu misalkan akan digunakan eh, in order, itu outputnya akan menghasilkan data yang ascending. Nah, makanya nanti si program harus tahu juga di sini ada min value-nya. Jadi disusun dari kiri, ascending ke kanan gitu ya. Nah, kemudian kita buat juga suatu metode tadi namanya in order, ya. Nah, in order ini yang akan kita bahas nanti. Ini mulai traversal ini. Traversal itu proses pencariannya. Jadi kalau in order ini berarti kita deklarasikan di sini buat juga suatu metode namanya in order record-nya ya.
Jika root tidak sama dengan nol, jadi artinya kalau si rootnya tidak kosong gitu ya, nanti in ordernya dicari left, kemudian diisi dengan right. Jadi in order ini dia akan ngebaca dari dia akan ngebaca dari posisinya left, root, dan right ya. Nanti programnya akan kita uh, jelaskan ya ketika program udah running biar lebih paham ya. Nah, kalau pre-order, pre-order ini dibaca dia nanti posisinya dari uh, sebentar, pre-order. Nah, pre-order membaca dari root, kemudian left, kemudian right ya. Jadi kalau tadi in order itu adalah left, root, right ya. LRR ya, lebih ya. Kalau ini left, root, left, right ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya post order. Nah, kalau post order nanti akan dibaca posisinya itu adalah left, kemudian right, baru ke root itu ya. Nah, oke. Sesudah kita buat dua ini, kita buat class node, Java, kita buat binary search, apa. Nah, kita buat di program utamanya. Nah, misalkan di program utama ini, kita tadi kita panggil ya, import model binary search tree. Jadi artinya kan kita menggunakan suatu si Java class yang sudah kita buat tadi dengan nama binary search tree yang disimpan di dalam package model ya. Nah, misalkan, kita di sini panggil binary search tree. Jadi misalkan kita mendeklarasikan ada suatu variabel BST dengan tipe binary search tree. Nah, kemudian kita mendeklarasikan objek baru nih, binary search tree. Insert 50. Pertama kita isikan datanya 50, kemudian 30, 20, 40, 70, 60, 80 ya. Ini contoh dari eh, data yang kita buat ya. Nah, kemudian kita akan menampilkan in ordernya dulu dari data yang ini, kemudian pre-order, kemudian post order, kemudian kita akan cari misalkan nilainya yang 40, kemudian kita nanti akan delete, misalkan datanya yang angkanya 20 gitu ya. Tadi kan ada 20 ya. Kemudian kita nanti akan tampilkan lagi in order. Nah, sekarang kita akan coba running. Nah, ini ya. Ini Sobat dan teman-teman ya. Data hasilnya yang akan ditampilkan adalah 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ini akan ditampilkan secara ascending ya. Secara ascending. Jadi kalau misalkan nanti kita buat eh, data yang kita masukkan tadi kan awalnya berapa? Coba saya tahu dulu. Nah, data yang kita masukkan ini kan tadi ada 50, 30, 20, 40, 70, 60, dan 80. Nah, kalau cara penghitungannya in order gimana in order? In order itu tadi cara bacanya adalah dia akan membaca dari mulai left, kemudian root, kemudian right itu ya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan di dalam yang pre-order, kita gambarkan misalkan di dalam pre-order ya. Pre-order ini berarti akan digambarkan dia ngebacanya berarti root left right. Nah, mungkin biar lebih jelas saya coba harus gambarkan di ini nih di di Paintbrush saja ya biar lebih kebayang oleh Pak Fitri dan teman-teman ya. Misalkan misalkan coba buat ini ya. Misalkan tadi datanya ini tidak pakai pulpen ya agak-agak sulit ya. Misalkan ini 50, kemudian ini adalah 30, dan ini adalah 20, dan ini adalah 40. Ini harusnya di dalam kotak ya, di dalam kotak ya nanti ya. Ini dikotakin gitu ya. Ini kan berbentuk mod ya. Sini dikotakin gitu ya. Dia punya anak ya, jadi 20. Dia punya anak di sini 40. Nah, kemudian tadi dia punya anak 70. Berarti rootnya itu tadi
50 ya. Nah, kemudian dia punya anak yang 70 ini. Ini ada 60. Dia punya anak yang 80. Nah, kalau yang namanya pre-order, pre-order itu adalah tadi secara konsepnya dia dibacanya itu adalah apa tadi? Lab, lab itu berarti yang kiri ya, yang kiri, kemudian root, kemudian right. Jadi makanya ketika saya coba pecahkan jadi dua, biar dengan script codingannya. Nah, ini lihat ya. Sebentar saya share desktop kan ya. Lihat sama satu mungkin ya. Oke, di sini bisa dilihat ya. Kalau dibacanya in order, tadi kan dibacanya itu adalah eh, lab. Lab itu berarti apa? 20 ya. 20 ya ini ya. 20. Kemudian dia juga baca berikutnya adalah sesudah lab itu berarti apa? 20 masuk ke 30, kemudian masuk ke 40 gitu ya. Kemudian kemudian eh, root itu berarti 50 ya. 50. Kemudian 60, kemudian 70 dan 80 di ascending. Nah, ini contoh yang kita tampil yang berikutnya ini adalah ini contoh pre-order. Kalau pre-order itu dibacanya ini adalah pertama dari root itu berarti atas ya. Root, kemudian dibaca ke lab, kemudian dibaca ke right ya, ke right. Singkat saja RG ya. Jadi kalau dibaca dari root itu berarti 20 eh sorry, karena dibaca pre-order itu berarti root itu 50, kemudian lab itu berarti berapa? 30 turun ke sini, kemudian 20 turun ke sini, berarti 40. Sama dengan di sini ya, teman-teman ya. 50 turun ke sini 30, turun ke sini 20, turun ke sini 40. Baru sesudah root dan lab, dia pindah ke right. Right-nya berarti apa? 70, 60, 80 ya. Nah, yang ini ya. Kalau in order, dia selalu bacanya berarti dari tadi dari mulai left, root, right. Jadi dia sifatnya ascending. Jadi 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50, baca lagi dari bawah. 60, 70, 80 karena sifatnya ascending. Nah, kalau sifatnya pre-order, ini yang saya gambarkan ini contohnya yang pre-order ya. Jadi dari mulai root, left, right. Jadi ya baca rootnya berapa? 50. Kemudian baru berikutnya 30, berikutnya baca 20, 40. Ini child yang kiri udah habis, pindah ke kanan. Kemudian berarti bacanya 70, bacanya 60 dan 80. Nah, kalau post order bacanya gimana? Nah, post order itu dibacanya adalah left, right, dan root. Lab dulu, yang lab itu berarti yang mana nih? Misalkan 20, 40, 30. Ini kan lab ya. Sama dengan ini kan, 20, 40, 30. Lihat ke sini ya, yang ini ya. 20, 40, 30. Kemudian right berarti apa? 60, 70, 80. Sama dengan ini ya. 60, 70, 80. Sorry, 60, 80, 70. Karena dari baca dari anak dulu. 60, 80, 70. Kemudian baru ke root. Rootnya 70. Nah, misalkan kita searching 40 ada nggak? Ada nih. Delete 20. 20 dihapus nih. Berarti kalau mau dijadikan in order, 20-nya udah habis, berarti berapa? Ya berarti tinggal 30, 40, 50, 60, 70, 80. Karena sifatnya ascending ya. Oke. Nanti skripnya akan saya sharekan ya. Nanti saya harap sih Sapitri dan teman-teman mencobakannya sampai sukses. Kalau ketemu error, silahkan di trial lagi sampai eh, sukses ya, karena nanti akan lebih paham. Oke, saya kira itu Sapitri ada yang tanyakan sebelum kita akhiri. Pak sudah paham? Sebenarnya gini Pak,
Kalau Hmm. saya lagi nyangkut masih di tugas 2 nih Pak, Mesort. Dia Oke. kemarin udah jalan. Saya coba Hmm. pakai apa? Saya coba pakai codingan Bapak, terus Hmm. Hmm. saya pusing tuh Pak. Aduh, Ah, ini nyangkutnya banyak banget karena memang agak penuh kan Bapak kasih yang di apa ini Medshot apa pokoknya hmm. yang di slide PowerPoint tuh Pak itu saya udah dapet. Hmm. Hmm. Nah, terus saya coba cari, akhirnya saya bongkar buku saya. Oh, ada juga tuh codingan, akhirnya dua. Ini kepala saya sampai dua dua codingan saya lagi coba Pak. Nah, lagi stuck di situ tuh. Tapi Maaf, yang suara yang di seperti. buku jalan Pak, Oh yang gitu. di buku Hmm. alhamdulillah. Wah, Hmm. nah, Hmm. saya lagi mau minta izin sebenarnya. Kalau saya coba pakai yang di buku karena udah jalan nih, Pak. Tapi saya kan, Bapak kemarin pas pertama kali saya Yang join terakhir Sasa Zoom Fitri agaknya meeting. agak-agak agak ngelek nih yang terakhir. Gimana gimana? Oh iya, iya, maaf Pak. Jadi yang terakhir saya sempat minta ajarin Bapak ambil yang Eclipse kan, Pak. Nah, saya coba pakai VS nih, Pak, pakai Visual Studio. Nah, kalau pakai VS aja boleh kan ya, Pak ya? Ah, Sapitri, maaf tadi pas pembicaraan Sapitri yang terakhir agak keputus, agak ngelek ya. Bisa diulang nggak? Oh gitu. Ah, Iya, 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 iya. iya. Oke. Atau di saya mungkin agak ini ya apa takutnya nih apa koneksi. Coba saya eh Iya. off-kan dulu Nggak apa-apa, kameranya. Pak. Nggak apa-apa, nggak Ah, apa-apa. Iya. oke, Iya, gimana jadi gimana tadi? eh, Ah, gini. Jadi kan yang saya bilang terakhir tadi, jadi codingan saya itu hmm, apa pas pakai yang buku jalan nih, Pak. hmm. Nah, tapi pas di pakai VS baru jalan. Nah, kalau nanti saya live codingnya, saya pakai apa? Pakai VS aja, terus ambil yang dari buku, boleh kan ya Pak? Dari BMP Pak? Oh iya, boleh, boleh sebenarnya. Jadi Boleh, sebenarnya alhamdulillah. Sapitri sama teman-teman ketika mencobakan eh, memakai yang patokan BMP, silakan. Nah, kenapa biasanya saya suka memberikan contoh yang agak sedikit berbeda. Nah, biar teman-teman itu dapat pengayaan lebih. Jadi misalnya dari BMP Iya, dapat, iya. terus selain-selain Kasih Pak. dapat nih kayak yang ini nih, mungkin ini agak-agak ribet nih codingannya, tetapi saya yakin kalau teman-teman bisa mengulang-ulang, justru akan lebih expert ya, karena memang di mata kuliah praktek ini eh, Bener Pak. ini diperlukan sekali teman itu. Insya Allah lah keahliannya itu ya nanti memang kita udah reliable lah sebagai perguruan tinggi negeri. Nah, tapi karena memang kelasnya berbasis online, nah ini sebenarnya jadi kita tidak manajemen hotel dulu sudah merancang itu ya. Jadi bagaimana termasuk mata kuliah berpraktek aja tuh sampai 4 kali ya. Padahal di mata kuliah yang lain yang bukan teman-teman sekolah sampai di prodi sistem informasi itu hanya kebanyakan mungkin selain video sapaan hanya berapa saja yang itu jarang itu yang dipraktekkan dirinya. Nah itu sedikit pengayaan saja. Tetapi nanti ketika ujian silahkan yang sebetulnya berarti udah tugas 2 ya. Tugas 3 udah belum? Nah, kalau yang tugas 3, nih saya apa agak nyari-nyari yang dari Bapak juga kan. Maksudnya saya pasti prioritasin yang Bapak udah kasih di AOB atau di aktivitas belajar itu saya udah coba cari, masih Hmm. belum ketemu nih Pak. Nah, tapi kalau misalnya dari buku, itu yang dijelasin soal buku malah sejarah dari Grab-nya. Tapi kan yang Bapak perintahin DFS sama BFS ya Pak, itu. Nah, itu masih belum dapat tuh Pak. Hmm. Tapi Oke saya jadi alhamdulillah nih kepala ah, udah agak mendingan pas hmm, codingan saya di Medshort itu udah jalan. Terus hmm, saya udah bismillah banget karena dari Medshort itu masuk lagi ke accounting kan Pak. hmm. Dan alhamdulillah tadinya nggak mau juga walaupun pakai yang punya buku, tapi saya coba lagi. Maaf maaf nih Pak, Bapak kan perintahnya nggak boleh kopas ya Pak. Saya coba pakai notepad yang Ya. perintah yang tadinya nggak jalan di VS, saya copy paste, saya taruh di notepad, saya pindahin lagi Pak. Mungkin ada Oh. jaringan juga ya.
Nah, itu Iya, akhirnya iya. jalan, Pak. Alhamdulillah. Iya, iya. Ya, jadi sebenarnya enggak apa-apa misalkan ketika ini kan eh, saya dengan teman-teman itu misalkan tugasnya dipenuhin, tugas satu, dua, tiganya termasuk nanti UAS ya karena memang misalkan termasuk sebenarnya tuh web ya, tuh web saya sampaikan di kelas angka 5 pemrograman memang di tugas tutorial webinar ini eh, tentu yang hadir ya dapat istilahnya apa ya poin plusnya dari dosennya karena memang Alhamdulillah, makasih, Pak. punya apa ya maksudnya si mahasiswanya itu kan jadi paham karena kalau misalkan kita tidak memahami ini ya itu akan repot ya sama seperti di kelas ya kayak di kelas kan dengan mahasiswa hadir atau tidak ya meskipun memang pihak manajemen UT pun memaklumin ke kita para dosen kalau misalkan kayak misalkan di itu web belum ada eh, siswanya tetap mulai saja tapi direkod akhirnya mereka pun tetap menyimak ya tapi malum karena memang mahasiswanya kan sebarannya se Indonesia seperti yang saya ajar aja kan mungkin ada juga yang dari Sulawesi sebenarnya Papua ada kemarin itu ya nah itu jadi memang kita malum di sananya tetapi tentu misalkan nih kalau Sabutri belum tolong dan teman-teman yang lain mungkin karena kami menyimak di YouTube ini tolong dikerjakan tugas 3 itu sampai semuanya itu sampai 1 Desember ya kalau nggak salah ya berarti besok ya pokoknya misalkan Iya, Pak. teman-teman Benar, benar, eh, benar. mau benchmark misalkan dari internet dari yang lain pun silakan saja. Tapi misalkan tadi ketika diminta pakai ada video pengerjaannya, nah teman-teman itu paham. Jadi sebenarnya di codingan itu yang penting kan teman-teman itu paham. Mungkin ada kesalahan, tidak masalah. Yang penting kan ada usaha yang di ini kan penilaian dosen juga tidak strict misalkan ketika error nih enggak nih. Tapi memang ada usaha yang dilakukan mahasiswa. Gitu ya, Sapitri ya. Jadi semangat saja Baik, kerjain Pak. Baik, Pak. besok ya. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, saya kira cukup ya. Mohon maaf jika ada kesalahan nih selama saya mengajar ke Sapitri dan teman-teman semua. Ya, Semoga terima kasih, Pak. sukses ya teman-teman ya. Mohon maaf nih sampai malam karena saya bisanya memang di weekend Sabtu sama Minggu dan hari biasa memang di Telkom University ya Senin sampai Jumat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, saya izin Waalaikumsalam warahmatullahi maafkan wabarakatuh. ya. Ya, makasih, Pak. Oke, sama-sama.